Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya bahwa kasih karunia kemurahan kebaikan berkat Tuhan yang melimpah selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Kembali bersama dengan saya Pastor Dr. Hanas THD dalam program Rem Ministry. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyejukkan, yang akan menuntun dan membimbing kita sehingga kita menjadi orang percaya yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus mengutip merdeka.com dengan judul Kisah Kopassus TNI Angkatan Darat merayap 4 km demi menyusup ke kem musuh. Menarik sekali. Buku berjudul Prabowo Subianto Indonesia Menang, terbitan Koperasi Garuda Yaksa Nusantara, menjelaskan bahwa Prabowo mengaku belajar banyak dari anak buahnya yang rela mati demi merah putih. Berjuang demi negara tanpa membeda-bedakan agama dan saling menghormati. Prabowo bercerita saat menjadi Komandan Batalion 328 memiliki anak buah bernama Letnan II Siprianus Gebo yang saat itu menjadi komandan peleton. Prabowo memuji Letnan II Siprianus karena fisiknya yang kuat, juara lari sampai juara tembak. Bahkan saat ada pertandingan maraton, Siprianus Gebo berhasil menang. Namun Siprianus yang merupakan anak asli Flores harus gugur di Timor Timur waktu Prabowo memimpin batalion. Menurut Prabowo, Siprianus Gebo adalah sosok heroik. Siprianus berani merayap 3-4 km masuk ke kem musuh. Waktu itu Siprianus berada di posisi paling depan, memimpin 6 orang. Siprianus, kata Prabowo, masuk ke dalam kem Geliria yang berisi 20 orang. Siprianus menyerang tanpa takut. Luar biasa heroik. Keberanian Siprianus Gebo di medan perang tentu didasarkan pada dedikasinya sebagai abdi negara yang selalu ingin berkenan kepada NKRI dan juga komandannya. Walaupun pembuktian akan hal tersebut akhirnya harus berakhir mati di medan perang. Umat Allah yang diberkati Tuhan, setiap orang percaya semestinya juga melakukan hal yang sama dalam artian berkomitmen hidup berkenan kepada komandan kita, pimpinan kita, junjungan kita, yaitu Yesus Kristus. Sekalipun mungkin itu harus kematian sebagai bukti akhir dari dedikasi atau pengabdian kita kepada Tuhan Allah. Hari ini tema firman Tuhan adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan bagian pertama. Kehidupan berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari teks utama Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan 25 dibagi menjadi 2 seri. Saat ini kita melihat seri pertama yang terambil dari teks utama Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, "Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Menarik sekali. Penulis Ibrani menjelaskan tentang
kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus berdasarkan Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan 24 ini dimulai dengan saling meneguhkan pengakuan pengharapan rapture. Ayat 23. Firman Tuhan kembali saya bacakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Istilah marilah kita berpegang teguh ini merupakan terjemahan dari istilah Yunani Perjanjian Baru katekomen. Secara leksikal umumnya diartikan berpegang teguh, kemudian tahan atau kuat. Istilah katekomen secara morfologi ilmu bentuk kata merupakan orang pertama jamak present aktif subjungtif. Sehingga secara gramatikal atau tata bahasa dapat diartikan, marilah kita terus-menerus berpegang teguh. Ajakan untuk berpegang teguh atau berkeputusan terus-menerus berpegang teguh pada iman di dalam Kristus, ini adalah suatu kepastian yang dapat dilakukan jemaat Ibrani. Merupakan ciri dari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang dimaksudkan dengan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia, merupakan terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, adalah teguh atau tetap berpengharapan akan adanya rapture atau pengangkatan gereja, yang merupakan satu peristiwa di mana orang percaya benar-benar diangkat dari bumi untuk bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di sorga. Janji Kristus untuk rapture ini pasti digenapi, karena Ia setia menepati janjinya dan tidak pernah mengingkari janjinya. Saya ulangi. Janji Kristus untuk rapture atau pengangkatan gereja pasti digenapi karena Ia setia terhadap janjinya. Ia tidak pernah mengingkari janjinya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, setiap tahun banyak orang mencari opini untuk memprediksi hari kiamat atau kedatangan Tuhan. Ada banyak peristiwa dikaitkan dengan akan terjadinya rapture. Misalnya, peperangan yang terjadi di mana-mana, krisis ekonomi yang juga terjadi di mana-mana, bahkan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Namun ternyata hari kiamat juga belum datang. Rapture juga belum terjadi. Apa sebenarnya maknanya semuanya ini? Itu ingin menyatakan kepada kita bahwa semua itu merupakan peringatan akan terjadinya hari kiamat. Itu bukan untuk menakut-nakuti umat, atau itu tidak dapat dipegang sebagai bagian daripada penggenapan firman Allah. Saya mau mengatakan dalam kesempatan ini bahwa kita sebagai orang percaya tidak perlu lagi saling menakut-nakuti akan terjadinya peristiwa rapture tersebut. Karena sekalipun terlalu banyak penjelasan atau argumentasi tentang syarat-syarat terjadinya rapture, baik yang dibangun melalui pendekatan sosial, interpretasi Alkitab yang deduktif, namun dengan penuh kerendahan hati, saya sebagai hamba Tuhan yang belajar teologi secara injili, berspirit karismatik, dan memperhatikan kenyataan yang terjadi di dunia ini, ingin menyatakan dengan tegas pada kesempatan ini bahwa
tidak ada lagi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya hari rapture. Kalaupun Yesus belum datang, itu harus dipahami bahwa pintu anugerah untuk keselamatan masih terbuka, yang olehnya kita harus giat berjuang terus dengan pengorbanan yang maksimal untuk memberitakan Injil keselamatan yang hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus. Yesus pasti datang segera. Kapan? Hanya Allah Bapa yang tahu waktunya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita harus yakin bahwa rapture, pengangkatan gereja, terjadi segera. Keteguhan terhadap keyakinan tersebut akan menjadikan kita menerima mahkota atau upah. Jadi, dengan berharap, dengan merindukan, dengan menantikan rapture, pengangkatan gereja, kita mendapatkan mahkota atau upah. Sebagaimana dijelaskan dalam Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Teks yang paralel kita bisa lihat juga dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Setiap orang percaya harus saling meneguhkan pengakuan untuk kepastian rapture dan mendorong untuk hidup saleh. Agar ketika Tuhan datang menyongsong kita, menyongsong umatnya, menyongsong orang percaya untuk diangkat atau mengalami rapture bersama dengan Kristus selama-lamanya, itu dapat kita nikmati. Jika seseorang tidak diangkat, dipastikan akan mengalami masa kesengsaraan yang begitu dahsyat. Suatu kesusahan yang belum pernah terjadi di dunia ini, yang sifatnya mendunia, universal atau bersifat internasional, yang disebut juga sebagai masa tribulasi. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali penulis Ibrani menekankan bahwa kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus dimulai dengan saling meneguhkan pengakuan pengharapan rapture. Itu ayat yang ke-23. Selanjutnya, yang kedua adalah saling mendorong dalam berbuat kasih. Ayat 24 menyatakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Istilah agapes secara leksikal umumnya diartikan kasih. Istilah agapes secara morfologi merupakan noun genitif feminim singular, sehingga secara gramatikal dapat diartikan kasih yang dimilikinya. Setiap jemaat secara personal, jemaat Ibrani dalam hal ini, dan juga berlaku bagi kita, disarankan oleh Paulus untuk saling mendorong dengan kasih yang dimiliki. Ini merupakan ciri dari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih yang dimaksudkan dalam ayat 24 digunakan untuk mendorong saudara seiman hidup dalam kasih yang kudus, yang berkekuatan untuk mengasihi orang lain yang tidak patut dikasihi, dan mengampuni sehingga orang lain dapat mengenal kasih Allah. Menarik sekali. Artinya kasih agapes ini diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali.
termasuk orang juga yang mungkin tidak dikasih oleh orang lain. Namun ketika kasih Allah ada di dalam diri kita sebagai orang percaya, orang yang tidak patut dikasih oleh orang lain itu pun juga kita bisa mengasihinya. Orang yang berdosa juga kita bisa mengasihinya dengan kasih Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kasih manusia di zaman akhir ini semakin dingin. Artinya tidak ada lagi kehangatan, atau kasih itu tidak lagi bisa dirasakan. Kasih manusia semakin pudar seiring dengan tekanan atau kesusahan yang dialami oleh manusia. Itu bisa kita rasakan. Manusia menarik dirinya untuk berbuat kasih karena hidup egois tampaknya bisa menjadi lifestyle yang perlu dipertahankan atau harus dipertahankan untuk bisa survive, eksis di muka bumi, terlebih di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Benarkah demikian? Seharusnya kita lakukan. Saya percaya sebagai orang percaya, kita tidak melakukan itu. Ketika seseorang semakin tidak mengasihi, tampaknya akan semakin lebih baik. Karena hidup egois, individualistik, atau mementingkan diri sendiri, tampaknya menjadi kunci sukses hidup bertahan di dunia ini, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tapi kita sebagai orang percaya tidak memilih jalan tersebut. Kristus mengajarkan hal yang menarik sekali, sesuatu yang berbeda dari yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah, karena Kristus menunjukkan hidup yang saling mengasihi. Ini menjadi ciri khas, ciri utama daripada ajaran Kristus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, dipastikan kita tidak bisa mengasihi dengan kekuatan kasih manusia. Karena kasih manusia diimplementasikan menuntut harapan. Artinya take and give. Menerima kasih, maka memberikan kasih. Bukan kasih tanpa pamrih yang tidak menuntut balas atau mencari keuntungan. Kita hanya bisa mengasihi dengan kekuatan kasih agape atau kasih Allah, karena kasih Allah atau kasih Kristus ini tetap diberikan kepada manusia yang berdosa, bahkan yang membunuh Yesus sekalipun tetap mendapatkan kasih agape. Dengan kekuatan kasih agape atau kasih Kristus ini, kita bisa saling berbuat kasih untuk mengampuni, menolong, dan membantu orang lain. Nah, itu sebabnya Paulus menyatakan dalam Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya, kasih itu nyata, bukan pura-pura atau mencari keuntungan. Kasih itu menjadi ciri yang sangat khas dalam ajaran Kristus yang harus kita lakukan, dimulai dari keluarga, saudara seiman, dan terhadap semua orang. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali bahwa kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus menurut penulis kitab Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24 ini dimulai dengan saling meneguhkan pengakuan pengharapan rapture. Kemudian yang kedua saling mendorong dalam berbuat kasih. Dan yang terakhir yang juga tidak kalah penting adalah saling mendorong dalam pekerjaan baik. Ayat 24 berkata demikian, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Mendorong dalam hal apa? Pada bagian yang ketiga ini adalah dalam pekerjaan baik.
Istilah kalon secara leksikal dalam bahasa Yunani itu umumnya diartikan baik. Kemudian indah, mulia, dan patut dipuji. Istilah kalon secara morfologi merupakan adjektif genetif neuter plural. Sehingga secara gramatikal dapat diartikan pekerjaan yang baik dimiliki oleh jemaat-jemaat Ibrani. Ini digunakan untuk saling mendorong, merupakan ciri dari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang dimaksudkan dengan pekerjaan baik dalam ayat 24 adalah perbuatan indah atau patut dipuji yang ditujukan kepada saudara-saudara seiman, semestinya dilakukan secara terus-menerus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kebanyakan orang bercita-cita menjadi sukses, bercita-cita menjadi kaya raya, bercita-cita membangun keluarga bahagia, bercita-cita menjadi orang yang dihormati, disegani, bercita-cita berprestasi dalam studi atau bisnis. Itu tidak ada yang salah, baik. Namun jarang orang bercita-cita untuk selalu berbuat baik. Artinya kebaikan kurang menjadi prioritas dari tujuan hidup. Berbuat baik bukan hal yang primer lagi. Perbuatan baik dilakukan terkadang karena adanya kepentingan tertentu untuk mendapatkan kebaikan dari orang lain. Kebaikan seperti memancing, dapat diumpamakan seperti itu. Ada umpan yang diberikan kepada ikan sehingga ikan tertangkap oleh pemancing dan dimiliki oleh pemancing. Maksudnya begini, pelaku kebaikan itu cenderung untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan kebaikan orang lain. Ini artinya berbuat baik untuk mendapatkan kebaikan orang lain, bukan meringankan atau menolong beban orang lain dengan tulus, ikhlas. Semestinya kita sebagai orang percaya ketika berbuat baik, kita melakukan itu untuk meringankan atau membuat beban orang lain berkurang dengan nothing tulus. Kalaupun orang yang kita tolong itu tidak berbuat baik kepada kita, kita tidak akan pernah berhenti untuk berbuat baik kepada orang lain. Perbuatan baik yang simpel atau yang sederhana kita bisa lakukan. Misalnya tidak menghina atau tidak menghujat orang, baik melalui kata-kata langsung ataupun via medsos. Bersikap ramah dan perhatian terhadap sesama, menjadi pendengar atas masalah orang lain, atau sahabat bagi orang yang sedang mengalami kesusahan. Mendahulukan orang lain dalam antrian, memberikan jalan bagi kendaraan yang sedang terburu-buru. Berbuat baik umumnya dinilai bukanlah kewajiban, namun kesempatan. Sekalipun demikian, kita harus menggunakan setiap kesempatan untuk berbuat baik sebagai saksi Kristus. Paulus dengan tegas menyatakan dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik adalah identitas orang percaya, terutama dilakukan untuk saudara seiman. Yesus mengajarkan bahwa berbuat baik adalah kunci untuk mempermuliakan Bapa. Sebagaimana dijelaskan di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya setiap orang percaya wajib berbuat baik dengan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Ingat,
perbuatan baik kita terhadap setiap orang yang tidak percaya itu menjadi jembatan atau berpotensi menjadikan orang tersebut anak-anak Allah atau menerima Tuhan Yesus secara pribadi, sehingga mereka dapat menyapa Allah adalah Bapa. Nah, itu sebabnya umat Allah yang diberkati, mari kita sebagai saudara seiman saling mendorong untuk berbuat baik, terutama terhadap saudara seiman. Umat Allah yang diberkati Tuhan, hari ini saya sudah menyampaikan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus berdasarkan Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan 24 yang ditunjukkan dengan 3 hal. Pertama, saling meneguhkan pengakuan pengharapan rapture. Yesus Kristus pasti datang segera, dan kita harus terus berharap pada rapture, maka kita akan menerima mahkota. Itu sebabnya jangan pernah berhenti berharap pada kedatangannya atau rapture. Yang kedua, saling mendorong dalam berbuat kasih. Perbuatan mengasihi adalah ciri khas atau utama dari ajaran Kristen yang semestinya kita lakukan, karena kita juga telah mengalami kasih Allah yang tidak terbatas. Mengasihi sesama manusia harus dengan kekuatan kasih Allah atau agape yang tidak terbatas, bukan kasih manusia yang terbatas atau bersyarat. Ketiga, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik semestinya kita lihat sebagai kewajiban yang harus dimanfaatkan pada setiap kesempatan. Karena menabur kebaikan adalah kesaksian Kristiani yang sangat baik, mempermuliakan Bapa Surgawi dan menjadi jembatan bagi orang lain untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Shalom, saya percaya Anda diberkati dimanapun Anda berada. Immanuel, amin.